Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali malam hari ini saya Dedi Irawan bisa kembali hadir menjumpai Anda di Lobi Belajar Lebih Memahami. Dan Lobi malam hari ini diselenggarakan RRTV dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Malam hari ini kita akan membahas satu tema tentang narkoba. Narkoba ini sudah menjadi momok yang cukup mengerikan karena sudah menggerogoti generasi Indonesia dan penyebarannya pun sudah lintas generasi. Narkoba tidak mengenal usia dewasa, bahkan saat ini sudah menyasar ke anak-anak muda, bahkan yang duduk di bangku sekolah dasar. Di Jawa Timur sendiri, angka yang cukup fantastis karena Jawa Timur ditetapkan sebagai provinsi dengan penyalahgunaan narkoba terbesar di Indonesia. Malam hari ini kita akan membahasnya dengan narasumber saya, namun sebelumnya saya akan mengajak Anda untuk menyimak satu cuplikan berikut ini. Wilayah Indonesia yang terdiri dari 17.000 pulau dengan jumlah penduduk sekitar 250 juta orang menjadi pasar potensial bagi peredaran narkoba. Salah satu provinsi yang menjadi target empuk peredaran barang haram ini ada di Provinsi Jawa Timur. Dari 4,9 juta pengguna narkoba di Indonesia, 400.000 diantaranya berada di Jawa Timur dengan angka kerugian tiap tahunnya mencapai 9,5 triliun rupiah. Maka provinsi yang letaknya berada di timur Pulau Jawa ini menjadi peringkat pertama dalam penggunaan narkoba. Sama dengan tren dunia, penggunaan narkoba terbesar di Jawa Timur masih didominasi sabu-sabu kemudian ganja, sedangkan untuk jenis pil masih berada di bawahnya. Meski pemerintah pusat sudah menetapkan status darurat narkoba dan tidak menolerir lagi kepada siapa saja yang berperan dalam peredaran narkoba, hingga penangkapan pengedar maupun bandar narkoba gencar dilakukan aparat kepolisian, namun seolah-olah tak menyurutkan peredaran barang yang mematikan ini. Lantas, apakah gerakan rehabilitasi 100.000 penyalahguna narkoba mampu menekan angka kematian akibat narkoba? Seberapa besar penurunan angka penyalahgunaan narkoba di tengah gencarnya sosialisasi akan bahaya narkoba ini? Apa saja kendala yang dialami oleh aparat dalam memberantas peredaran narkoba? Semuanya akan dibahas di Lobi Belajar Lebih Memahami. Ya, Jatim Darurat Narkoba itulah tema yang akan kita bahas untuk malam hari ini, dan untuk membahas tema ini sudah hadir di samping saya Ibu Sujiarti selaku Kepala Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur. Selamat malam Ibu Sujiarti, apa kabar? Baik-baik. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Ibu Sujiarti, sebelum saya memulai pertanyaan kepada Anda, ada satu artikel ini yang saya ambil dari beritajatim.com. Headline-nya adalah Jatim Pengguna Narkoba Terbesar. Benarkah itu Ibu? Ya, menurut penelitian data terakhir memang Indonesia Jawa Timur merupakan provinsi yang terbesar untuk kasus. Angkanya berapa? Mencapai berapa ya? Sekitar 4.000 atau bisa dikoreksi mungkin sekitar 400.000 kalau tidak salah. Iya, maaf. Ya. Jadi sekitar 400.000 atau 1,9% dari jumlah penduduk total Jawa Timur. Jumlah penduduk Jawa Timur. Oke. Dari 400.000 ini Bu, apakah masih mungkin angkanya bisa bertambah lagi mengingat itu yang baru terdata begitu? Ya. Jadi 400.000 itu masih merupakan yang terdata. Tetapi angka-angka di bawah ini kemungkinan masih besar. Jadi ibaratnya bahwa Jawa Timur itu masih data fenomena gunung es di bawah itu masih yang betul di permukaannya saja begitu ya. Iya, betul. Oke. Dari 400.000 itu Ibu, kalau bisa dikatakan terbanyak ini di usia berapa penyalahgunaan narkoba di Jawa Timur? Jadi menurut ada data di BNN, data yang terbanyak adalah sekitar 25 sampai 40 tahun. 25 sampai 40 tahun. 25 sampai 40 tahun. Kalau untuk jenis narkobanya sendiri yang banyak dipakai adalah jenis narkoba golongan berapa? Ganja, jadi golongan 1. Justru golongan yang ganja yang paling terbesar. Oke. Ya. Untuk wilayah persebarannya sendiri di Jawa Timur, apakah ada beberapa kabupaten atau kota yang sudah masuk dalam zona merah penyalahgunaan
narkoba ini sendiri di Jawa Timur? Ya, jadi menurut data yang terbesar adalah di Jawa Timur yang pertama adalah Surabaya, kemudian Kediri, Sidoarjo, Banyuwangi, Jember dan Nganjuk. Jadi ini 6 Surabaya, terbesar. Kediri, Banyuwangi, Sidoarjo, Jember dan Nganjuk. Ya, betul. Kalau melihat ke-6 kabupaten kota ini menjadi zona merah ini, apakah 6 kota ini atau kabupaten ini juga menjadi salah satu pintu masuk bandar narkoba sehingga memasok barang haram ini ke Jawa Timur? Dari 6 ini mungkin yang terbesar untuk pemasoknya adalah mungkin Surabaya ya, karena memang Surabaya ini wilayah yang baik itu transit dan metropolis kedua ibaratnya. Jadi semua peredaran yang terbesar mungkin di Surabaya. Jadi paling besar di Surabaya. Kalau untuk modus masuknya ini biasanya melalui daratkah atau dari pintu bandara kah atau dari pelabuhan? Dari mana Bu yang paling banyak? Ini yang paling banyak adalah wilayah laut ya. Jadi karena di wilayah laut ini banyak pelabuhan-pelabuhan tikus ya, istilahnya yang tidak terpantau oleh petugas sehingga mereka lebih mudah masuk di wilayah-wilayah laut. Tapi kita juga tidak bisa meremehkan begitu saja untuk wilayah yang bandara juga. Bandara ini merupakan pantauan kita juga. Jadi kita dua-duanya harus tetap kita pantau. Oke. Ibu, kalau berbicara tentang peredaran narkoba sendiri di Jawa Timur, ditetapkan sebagai provinsi dengan penyalahgunaan narkoba terbesar angkanya di Indonesia. Peranan BNNP khususnya bidang pencegahan sendiri apa saja Bu yang dilakukan? Jadi bidang pencegahan ini mengimunkan ya, jadi mengimunkan penduduk Jawa Timur yang 98% yang masih belum menggunakan, karena dari 400.000 itu kita perkirakan 1,9 sekian persen. Jadi yang kita imunkan ini adalah 98 sekian persen. Sekarang tugas di pencegahan adalah ada 2 sub sebetulnya ya, sub kegiatan kita di bidang pencegahan adalah advokasi dan diseminasi informasi. Jadi kita mengadvokasi semua lapisan masyarakat, mulai dari pemerintahan, baik negeri swasta, kemudian sekolah baik negeri swasta sampai pada kelompok masyarakat, mengadvokasi bahwa semuanya harus mengimplementasikan ya, jadi mengimplementasikan program-program dari pencegahan dan menolak untuk mengatakan tidak pada narkoba. Iya, jadi itu. Dalam undang-undang sendiri kan sudah jelas mengatur bagaimana menangani penyalahguna dan pengedar ya Bu ya. Namun dalam prakteknya masih terjadi distorsi. Nah, saat ini kita lebih banyak berfokus dalam penangkapan pemakai atau juga sekaligus pengedar. Nah, dijawab nanti ya Bu Sujiati. Kita harus jeda dulu. Tetaplah bersama kami, Lobby akan segera kembali saat lagi.